Baik, kita lanjutkan ya berkaitan dengan optimasi dan implementasi Entity Relation Diagram. Di sesi pertama kita sudah mengoptimasi ERD, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja, yaitu dengan cara adalah pemberian kode atau kunci alternatif. Kemudian yang kedua adalah penambahan entity lemah, di mana kedua ini sudah kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Nah, di mana supaya database kita lebih fleksibel jika ada pengembangan dari sebuah sistem, dan supaya sistem atau database kita itu bisa dipakai jika ada kebijakan baru di suatu institusi. Apa yang bisa kita lakukan dengan meningkatkan fleksibilitas pada database kita? Yang pertama adalah kita bisa menambah. Jadi yang pertama adalah penambahan atribut, yang kedua pemilihan domain atribut dan yang lebih luas, kemudian yang ketiga adalah generalisasi, yang keempat adalah merubah dari struktur kolom menjadi struktur baris. Oke, untuk penambahan atribut kita tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tabel kita itu menjadi lebih luas dalam hal atau lebih luas ya, lebih luas atau lebih fleksibel. Contoh database KRS. Database KRS ya. Di database KRS entitas mahasiswa berelasi dengan mata kuliah. Dengan entitas mata kuliah. Di sini berelasi ya, relasi. Kemudian ini ambil. Nah, mengambil mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sini relasinya kan kemarin sudah dibahas bahwa ini relasinya adalah many to many. Maka di sini nanti muncul tabel baru. Di sini primary key-nya adalah misalkan NIM. Kemudian di sini ada kode MK ya, ini sebagai primary key. Maka di sini karena many to many muncul atribut baru di relasi. Ini misalkan KRS, berarti ada NIM dan kode MK. NIM kode MK. Kemudian misalkan ada apalagi contohnya nilai ya. Nah, misalkan nilai. NIM ini mengambil kode mata kuliah ini, kemudian nilainya. Kalau kita transformasikan relasi ini ke dalam suatu database, maka misalkan NIM kode MK, kemudian ada nilai, ada NIM kode MK. NIM 1 itu mengambil mata kuliah A1, nilainya misalkan B. Nah, struktur tabel seperti ini nanti akan bermasalah. Bukan bermasalah ya, tetapi tabel ini nanti hanya akan berfungsi di satu semester, karena ini tidak ada atribut atau kolom yang menandakan bahwa si NIM 1 itu mengambil mata kuliah A1, kemudian nilainya B pada semester berapa, tahun berapa. Ini nanti tidak ada identifikasinya, jadi akan bermasalah. Ini hanya akan berlaku tabel ini pada semester itu, tidak akan berfungsi jika nanti ada di semester berikutnya, tidak ada pembedanya. Maka ini yang tidak fleksibel. Maka ini bisa diantisipasi atau bisa ditambahkan suatu atribut. Jadi penambahan atribut di sini ini bisa ditambah. Misalkan di sini nanti ada tahun, kemudian semester tahun 2020 semester 1, NIM 1 A1B, nilainya B, dan seterusnya. Tahun 2020 semester 2 NIM 1 mengambil
mata kuliah misalkan B2, nilainya C, dan seterusnya. Ini berarti nanti bisa dipakai selamanya. Tahun 2025 semester 1 NIM berapa, itu bisa dipakai semuanya. Bisa dipahami ya, ini yang namanya penambahan atribut. Nah, jadi nanti di ERD-nya, ini di sini bisa ditambah tahun, kemudian ada semester, atau kalau di gabung juga bisa. Ini tahun semester, ini dihilangkan ya, tahun semester. Ini nanti kodenya menjadi 2021, 2022. Ini artinya berarti semester 1, semester 2. Ini kebanyakan seperti ini, biar kolomnya tidak terlalu banyak. Seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah contoh penambahan atribut. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pemilihan domain atribut yang lebih luas. Ini bisa kita lakukan, contohnya tahun misalkan ya, tahun. Nah, tahun ini bisa disingkat. Misalkan tahun, teman-teman menentukan tipe datanya adalah misalkan integer, kemudian hanya dibatasi 2 digit. Nah, 2 digit ya. Ini misalkan 2 digit tahun, tahun ya, tahun. Ini misalkan isinya saya kuliah itu mulai 2005, kemudian SMA-nya dimulai tahun 2002, kemudian SMP-nya saya dimulai tahun 99. Teman-teman tahu ya, 99. Ketika saya menyebutkan 99, maka di benak kita sudah terbayang bahwa 99 adalah tahun 1999. Ini adalah pikiran manusia, tetapi komputer itu dulu mengerti bahwa 99 itu diterjemahkan atau dikonversikan menjadi tahun 1999. Tapi ketika ini masalah muncul, ketika ini mulai tahun 2000, maka ini malah akan turun, 99 menjadi 00. 00 ini komputer tidak bisa membaca. Bisa membaca, cuma dia malah turun. Seperti itu. Jadi ini lebih baik misalkan tahun itu adalah tahun, kemudian tipenya ini jangan 2 digit. Jadi ini bisa dipakai sampai, misalkan yang 4 digit ini bisa dipakai sampai tahun 1999 besok ya. Oke, ini berarti lebih luas. Contoh lain, misalkan saya membuat sistem penjualan, kemudian di situ saya beli telur misalkan ya, telur atau apalah, atau yang lain. Nah, telur. Kemudian di sini nanti ada kode barang, nama, kemudian berat. Oke, misalkan kebijakan sekarang adalah orang yang membeli hanya boleh melakukan pembelian dalam jumlah satuan kilogram dengan jumlah yang bulat. Misalkan di sini ada, saya beli kode barang 1, namanya telur, beratnya 1. Kemudian ada kode barang S1. Kemudian di sini ada namanya misalkan kecap. Beratnya atau volumenya itu misalkan 2. Oke, kalau sampai kebijakan sekarang mungkin seperti ini, boleh-boleh saja. Tetapi seandainya di kemudian hari ada perbedaan atau perubahan sistem di mana orang yang membeli telur boleh beli 1,5. Padahal di sini di berat sudah teman-teman tentukan bahwa ini tipenya adalah integer. Maka integer itu kan bilangan bulat. Nanti saya sertakan di slide PowerPoint-nya ya. Tuh.
Integer adalah bilangan bulat, maka 0,5-nya di sini tidak berfungsi seperti itu. Jadi ketika teman-teman menentukan sebuah tipe data atau atribut itu ya, atribut itu yang lebih luas. Jadi kedepannya itu dipikir juga seperti itu ya. Tujuan optimasi di generalisasi, apa yang kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan. Saya kasih contoh kasus adalah misalkan di sistem perpustakaan. Nah, di perpustakaan ada entitas misalkan buku gitu ya. Nah, buku. Di sini buku, kemudian ada relasi apa? Misalkan ada mahasiswa. Ada mahasiswa. Kemudian ada entitas dosen. Oke. Buku, mahasiswa meminjam ya, pinjam. Mahasiswa pinjam buku. Mahasiswa meminjam buku. Kemudian di sini ada entitas lain, yaitu yang boleh meminjam adalah dosen. Maka di sini juga ada relasi kembali. Jadi ada relasi kembali, pinjam juga ya, pinjam. Nah, kenapa ini dipisah? Mungkin developer itu berpikir bahwa mahasiswa dan dosen itu punya hak akses atau punya keistimewaan yang berbeda, punya privilege yang berbeda. Mahasiswa hanya boleh meminjam misalkan maksimal 3 buku, kemudian dibatasi 1 minggu gitu ya, 1 minggu. Kemudian dosen boleh meminjam unlimited, unlimited buku, kemudian sampai 6 bulan waktunya. Nah, maka ini ketika ada anggota yang meminjam, karena hak aksesnya atau privilege-nya berbeda, maka ini akan sulit kalau tidak dipisah seperti itu ya. Mungkin developer akan berpikir seperti itu. Jika digabungkan, maka ketika ini bingung, nanti membacanya juga bingung sistem seperti itu. Maka ini para developer atau programmer itu memisah seperti itu. Nah, ini akan bermasalah. Model pemisahan seperti ini akan bermasalah ketika misalkan ini perpustakaan di kampus ya, di kampus, kemudian merubah kebijakan, misalkan santri yang ada di pondok pesantren boleh meminjam buku di perpustakaan, karena di perpustakaan Unsik misalkan banyak sekali kitab-kitab gitu ya, yang bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan oleh para santri. Maka di sini nanti akan muncul entitas namanya santri. Sama di sini nanti juga dia berelasi pinjam ke sini. Jadi nanti ketika ada penambahan atau kebijakan baru terkait dengan siapa yang boleh meminjam di perpustakaan, akan muncul seperti ini. Ini akan menjadi masalah. Karena apa? Nanti penambahan tabelnya akan terus bertambah terus terkait dengan kebijakan-kebijakan. Ini bisa kita antisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan entitas-entitas ini. Contoh, masalah seperti ini bisa kita generalisasi dengan cara menggabung entitas-entitas yang ada di situ. Contoh, kita buat tabel anggota ya. Di sini ada anggota, kemudian di sini ada kode nama, kemudian ada jenis anggota. Di sini ada kode 1 misalkan. Kode 1 kode anggota ya, di sini bisa kode anggota. Maaf. Ada kode anggota. Saya coret ini. Kode anggota di sini ya.
kode anggota, misalkan dia anggota kedua, jenisnya adalah kode jenis M. Kemudian ada 2, ini namanya kode anggotanya A3, dia sebagai M juga. Kemudian ketiga ada A4, misalkan dia sebagai dosen, kodenya dosen. Kemudian ada 4, ada A5, dia sebagai santri. Ini bisa kita pisah dengan cara membuat tabel lagi. Misalkan dia adalah ID jenis, kemudian ada ID jenis M, ada jenis D, ada jenis S. Kemudian misalkan maksimal kembali, kemudian ada jumlah buku, jumlah maksimal buku, kemudian ada denda, dan seterusnya. Mahasiswa maksimal adalah 3 misalkan. Kemudian jumlah maksimal kembali adalah 1 minggu ya, berarti ada 6 hari. Kemudian jumlah bukunya ada 3 misalkan. Kemudian dendanya per harinya 500. Kemudian dosen ini unlimited, berarti tak terbatas, dikosongi 0, kosong ya, 0. Kemudian jumlah maksimalnya 6 bulan, 6 bulan berarti kali 30, berarti ada 180 hari. Jumlah bukunya unlimited 0, dendanya 0, tidak dikasih denda, atau bahkan dendanya lebih besar karena dosen disuruh untuk ngasih contoh gitu ya. Kemudian santri maksimal bukunya adalah 2. Kemudian 2 hari, jumlah bukunya misalkan 3 juga. Dendanya karena ini orang luar misalkan 1000 gitu ya. Nah, ini jadi nanti bisa dipisah antara anggota dan ID jenis. Jadi nanti antara entitas-entitas baru ini tidak perlu ditambah tabel, cukup menambahkan record di sini. Misalkan nanti di sini ada penambahan record baru, selain mahasiswa, dosen, santri juga boleh masyarakat umum misalkan ya, masyarakat umum, MU. Maksimal kembalinya misalkan 1 minggu, berarti 6 hari. Kemudian jumlah bukunya 1, dan seterusnya. Ini berarti tidak perlu menambah tabel, tapi hanya cukup menambah record baru. Seperti itu ya. Ini jadi generalisasi. Jadi ini merancang atau optimasi ERD atau optimasi database nanti bisa digunakan untuk sistem sekarang maupun ketika sistem itu mau dikembangkan lagi. Itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini nanti bisa terbentuk sebuah ERD apa berarti? Nanti ada anggota, ada entitas anggota mempunyai jenis, berarti ada jenis gitu ya, ada jenis. Ini mempunyai jenis. Di sini ada ID jenis, kemudian ada maksimal hari, ada maksimal buku, kemudian ada denda, dan mungkin ada atribut-atribut yang lain yang dibutuhkan. Ada anggota, ada kode ya, kode anggota, kemudian ada kode anggota, kemudian ada jenis. Nah, ada anggota, ada jenis. Ini berelasi, ini sebagai kunci tamu daripada tabel jenis. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini. Nah, kemudian teknik yang ketiga adalah perubahan struktur entitas dari yang berbasis kolom ke yang berbasis baris. Saya ambil contoh masih di perpustakaan, misalkan ya, di perpustakaan kita ada struktur tabel, ada misalkan ID
peminjaman. Kemudian ada tanggal pinjam. Kemudian ada ID anggota, siapa yang pinjam ya. Kemudian ada ID buku 1 misalkan ya, karena di saat ini perpustakaan punya kebijakan yang ketika meminjam hanya boleh maksimal 3. Berarti di sini ada ID buku 2 ya. 2 ada ID buku 3. Seperti itu. Misalkan ini terisi ID pinjam 1, tanggal pinjamnya misalkan tanggal 1 September 1 Oktober 2020. ID anggota 1, ID bukunya buku 1, kemudian buku 2, dan misalkan dia hanya pinjam 2 buku ya. Berarti di sini ada kosong misalkan. Kemudian ID pinjam 2 misalkan tanggal 2 Oktober 2020. ID anggota 2, dia pinjam buku 3 dan hanya 1, atau bahkan 3-3-nya 4, ini ada B5 gitu ya. Nah, kalau kebijakan seperti ini, nanti modelnya seperti ini, kolom-kolom seperti ini ya, kolom-kolom seperti ini, maka bahwa buku 3, buku 4, dan buku 5 ketika si ID anggota 2 ini meminjam, maka ini harus dikembalikan secara bersamaan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah jika ada perubahan kebijakan. Misalkan perpustakaan yang dipinjam adalah jumlah bukunya sangat besar, sangat banyak, maka dia membatasi anggota untuk meminjam pun diperluas. Artinya lebih banyak dipakai gitu ya, lebih banyak dipinjam itu boleh. Contoh, saat ini hanya boleh 3 buku. Nah, besok karena koleksi bukunya sudah banyak, dia boleh meminjam sampai 6 buku. Kalau sampai 6 buku, maka ini harus ditambah sebuah kolom baru. Kalau penambahan kolom berarti harus merubah struktur tabel, dan otomatis juga harus merubah kode programnya. Nah, ini juga tidak fleksibel. Ini tidak fleksibel. Maka kita harus mengundang programmernya lagi. Kita harus membayar lagi, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita pecah. Dengan beberapa tabel. Contoh, di sini ada transaksi ya, tabel peminjaman ya. Tabel peminjaman. Di sini ada ID pinjam. Kemudian ada tanggal pinjam, kemudian ada ID anggota, seperti itu ya. Misalkan 1 ID pinjam 1 tanggal 1/10/2020, ID anggota 1 pinjam. Ini dipisah menjadi ini ID, berarti ini tabel detail pinjam. Ada ID pinjam, kemudian ada ID buku, kemudian misalkan tanggal kembali gitu ya, tanggal pengembalian. Nah, ID pinjam ini 1 itu ini yang nanti akan berelasi dengan sini. Nah, ini 1 ini nanti akan berelasi dengan tabel ID pinjam ini. Misalkan ID pinjam 1 dia pinjam ID buku B1 tanggal
kembalinya belum ya. Kemudian ID pinjam 1 dia B2, 1 B3. Misalkan ada perubahan kebijakan, oh ternyata boleh meminjam sampai 10 buku. Ya ini tinggal ditambah lagi. 1 terus B4, B5 dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Ketika perubahan kebijakan pun karena ini strukturnya adalah berbasis baris, maka ini tidak ada perubahan di struktur tabel maupun di struktur kode programnya. Seperti itu ya. Oke, jadi yang awalnya adalah berbasis kolom, ini ya, kolom, ini diubah menjadi berbasis baris, turun ya, turun. Ini dari kiri ke kanan, ini berubah menjadi atas ke bawah, seperti itu. Jadi ini ada beberapa optimasi ERD. Itu tujuannya adalah yang pertama efisiensi, yang kedua fleksibilitas. Nah, ini sudah bisa dijadikan sebagai ERD yang lengkap. Kemudian nanti diimplementasikan ke sebuah tabel atau database, rancangan tabel. Betul ya.